Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam ibadah minggu biasa 32 Minggu 8 November 2020 dengan tema berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh, kita menghayati berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Cukup. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu biasa 32 dengan tema ibadah berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dan masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan penuh sukacita. Syukur kepada Allah. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 5. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Bait yang kelima, orang benar diberinya kasih, pun orang mantau amanah, yatim dan janda negara kembali, tapi penjahatkan dosa. Tuhan Maha Jaya bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita senantiasa diajak
untuk hidup dalam pengharapan akan segala yang baik pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Pengharapan untuk berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat, Raja semesta alam. Pengharapan yang menjadikan hidup kita lebih bermakna di tengah dunia ini. Namun, hidup berpengharapan tidak selamanya bisa dijalani dengan mudah. Ada tantangan, godaan, dan hambatan yang menjadikan pengharapan itu seakan sulit dipertahankan. Akibatnya, hidup menjadi hambar dan tanpa harapan. Di tengah situasi semacam itu, kita diingatkan agar tetap setia kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Agar pengharapan itu tetap ada di dalam hidup kita. Melalui ibadah saat ini, umat diajak untuk menjalani hidup berpengharapan sambil terus berjaga-jaga dengan setia. Mari kita berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus melalui pujian dari Kidung Jemaat 408, bait 1 dan 2. Di jalanku ku diiring. Mari kita tunduk kepala, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Pagi yang begitu indah, hari perhentian, hari Minggu yang merupakan kesempatan untuk kami bersama-sama sebagai umat kepunyaan Tuhan untuk datang bersimpuh ke hadirat-Mu. Kami naikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu ya Allah, karena kehidupan kami senantiasa Tuhan pelihara. Tuhan berikan kecukupan, bahkan anugerah keselamatan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini Tuhan, mampukan untuk bersama-sama bersekutu, menjadi anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, sebaat Tuhan. Terimalah ya Tuhan ibadah kami. Demikian juga kami datang dengan membawa segala kelemahan, dosa yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari seringkali kami tidak hidup dengan bijaksana.
kami seringkali jatuh dalam kebodohan, jatuh ke dalam dosa, baik dalam pemikiran hati kami, juga terungkap dalam perkataan dan sikap tingkah laku kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga ingin menyerahkan seluruh pekerjaan, aktivitas yang telah kami lakukan di selama 6 hari yang lalu. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai sarana dalam Tuhan memelihara kehidupan kami, dan juga boleh menjadi sarana dalam kami terlibat untuk karya penyelamatan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Kami siapkan hati pikiran kami, waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang menerangi hati pikiran kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya, amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pada suatu hari tiba-tiba datanglah berita yang menjadikan seorang ibu itu menjadi stres. Karena dokter memvonis bahwa ibu tersebut mengidap kanker dengan stadium 3. Ibu itu marah. Ibu itu menolak akan vonis dari dokter itu. Bahkan tidak hanya marah dan menolak vonis dokter, tetapi juga menolak dan marah kepada Tuhan. Dia banyak melemparkan pertanyaan kepada Tuhan. Apa salahku Tuhan? Bukankah selama ini aku makan makanan yang sehat? Bukankah selama ini aku selalu melayani Tuhan? Mengapa Tuhan berikan penyakit yang begitu berat kepada kami? Ketika berita tentang penyakit ini didengar oleh suami dan anaknya, suami dan anaknya pun marah, menolak vonis atau diagnosa dari dokter tersebut, dan juga marah kepada Tuhan. Apa artinya ibadah ketekunan yang dilakukan oleh keluarga ini dalam kehidupannya? Kenapa Tuhan juga tetap memberikan penyakit kepada ibu? Suami dan anak merasa ketakutan kalau kehilangan istri atau ibu, sehingga mereka semua semakin kehilangan harapan. Yang tadinya suasana keluarga itu damai, bahagia, tentram, lalu berubah. Suasananya menjadi muram, bersedih, dan mudah tersinggung, bahkan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sehingga hidup ini seolah tidak ada lagi harapan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi semacam itu kadang mewarnai kehidupan kita, yaitu manakala ada banyak tantangan atau persoalan, godaan yang menindih dalam kehidupan kita. Mengapa persoalan ini, godaan ini menimpa pada kehidupan kita? Mengapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat dalam kehidupan kita? Dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, yang intinya membuat harapan hidup kita itu menurun, kecil, yang membuat kehidupan kita semakin jauh dari kedamaian, ketentraman, yang membuat kehidupan kita jauh dari sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati, perhatikan dengan baik firman Tuhan di dalam Injil Matius 25 ayat 1-13, ada sebuah perumpamaan gadis-gadis, 10 gadis terbagi dalam 2 kelompok, yang 5 dikatakan gadis yang bijaksana, sedangkan yang 5 itu gadis yang bodoh.
Dan perumpamaan ini adalah ingin membicarakan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, tentang anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. 10 gadis itu adalah melambangkan atau mengumpamakan, menggambarkan kehidupan orang Kristen, orang percaya. 10 gadis ini semuanya ingin senantiasa ketemu, berjumpa dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang diperumpamakan sebagai mempelai laki-laki. Tetapi mereka tidak tahu kapan mempelai laki-laki ini datang. Ini mencerminkan tentang kehadiran Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan yang kedua. Kiamat ya. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu kalau kita dipanggil oleh Tuhan itu. Ada yang tahu kapan kita meninggal? Tidak tahu. Ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali ke dunia ini? Tidak ada yang tahu. Semua dalam masa penantian, semua dalam masa menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang, kapan kematian ini akan tiba dalam kehidupan. Oleh sebab itu harus berjaga-jaga, kita harus punya pengharapan yang baik sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kata kunci di dalam perumpamaan itu adalah harus hidup bijaksana. Kalau tidak punya kebijaksanaan, kalau hidup ini tidak bijaksana, sekalipun sudah menjadi anak-anak Tuhan, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, kalau tidak bijaksana, seperti 5 gadis yang bodoh, tidak akan bisa masuk ke dalam pesta perkawinan. Tidak akan masuk ke dalam karya penyelamatan yang sempurna ataupun surga. Kalau kita berada dalam kebodohan. Tetapi kalau kita berada dalam kehidupan yang bijaksana, maka kita punya kesempatan yang baik, yang besar untuk bersama dengan mempelai laki-laki, bersama dengan Tuhan Yesus, masuk ke dalam pesta perkawinan, karya keselamatan yang sempurna di surga. Hidup bijaksana itu dibutuhkan oleh siapapun juga. Tidak hanya yang tua yang harus bijaksana. Yang muda pun harus bijaksana. Bahkan anak-anak pun harus bijaksana. Setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan harus mengupayakan hidup bijaksana. Tidak hanya kepala rumah tangga yang harus bijaksana untuk mengatur kehidupan keluarga. Tidak hanya ibu sebagai ibu rumah tangga yang harus bijaksana untuk menata, mendidik anak-anak di tengah keluarga. Tetapi anak-anak pun, seluruh anggota keluarga harus hidup bijaksana. Bijaksana tidak hanya di dalam sekup keluarga. Dalam kehidupan bergereja pun, apapun posisi kita, peran kita,
Tidak hanya majelis yang harus berbuat bijaksana, mengambil keputusan yang bijaksana. Panitia, komisi, ya harus hidup bijaksana. Sampai dengan segenap warga jemaat pun harus hidup bijaksana. Jadi bijaksana menjadi kebutuhan kita semua. Kehidupan yang lebih luas, berbangsa dan bernegara pun, ideologi negara kita pun mencantumkan pada sila yang keempat. Ada yang hafal? Hukuman tidak pakai masker itu menyebutkan Pancasila katanya. Ini sila yang keempat. Di sana harus ada hikmat kebijaksanaan. Tidak hanya para pemimpin, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia pun harus hidup bijaksana. Kalau kita ingin bersama-sama mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera. Kalau tidak ada kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mustahil kita akan sampai kepada kehidupan yang adil dan sejahtera. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Walaupun kita sudah mengaku percaya, sudah menerima tanda baptis, sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kalau hidup kita tidak bijaksana, hidup kita seperti gadis yang bodoh, ya kita nggak akan sampai kepada kesempurnaan. Kita tidak akan diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam surga bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita ini, kita harus hidup bijaksana. Apa itu bijaksana? Pandai. Ya, tapi tidak cukup hanya pandai. Banyak orang pinter yang tidak bijaksana. Pemiu mengatakan orang pinter malah banyak yang keblinger. Artinya tidak ada hikmah. Bijaksana adalah sikap yang tepat. Tepat itu banyak faktor, tidak hanya satu faktor saja. Yang memperhatikan hukumnya, memperhatikan kondisi sosialnya, memperhatikan kondisi psikologisnya, memperhatikan ekonominya, memperhatikan pendidikan dan sebagainya. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan supaya kita bisa mengambil tindakan, keputusan, ucapan yang bijaksana. Tidak mudah kan? Tidak mudah. Oleh sebab itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk kita mengejar, memiliki kehidupan yang bijaksana. Dan sumber hikmat, sumber kebijaksanaan adalah Tuhan. Oleh sebab itu dalam perumpamaan 10 gadis tadi, mereka ke-10-nya membawa pelita. Tetapi yang bijaksana itu membawa minyak sebagai persediaan. Karena tidak tahu kapan waktunya mempelai laki-laki datang dan bisa masuk ke dalam pesta perkawinan. Dia mempertimbangkan banyak hal. Ya kalau yang tekone orang kehabisan minyak, bagaimana? Dipertimbangkan. Bagaimana nanti kalau dalam kegelapan? Kita nggak tahu harus berbuat apa. Oleh sebab itu mereka berupaya juga tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa persediaan minyak sebagai bahan bakar,
supaya pelita itu tetap hidup. Pelita adalah menggambarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus tetap hidup. Harus tetap menyinari kehidupan manusia, kehidupan kita semua. Kalau kita ingin hidup bijaksana. Kalau kita tidak bertekun dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak menerangi kehidupan kita, maka kita akan kehilangan kehidupan yang bijaksana. Mungkin yang masuk bukan firman Tuhan dalam pikiran dan sikap kehidupan kita, tetapi ke kuasa dosa. Dan kita akan jatuh ke dalam kebodohan. Ke-10 mempelai tadi, perempuan gadis ini, membawa pelita. Membawa firman Tuhan dalam kehidupannya. Setiap orang Kristen tentu juga punya minimal Alkitab. Punya ya? Entah dalam bentuk buku, entah itu sekarang dalam bentuk elektronik. Di dalam HP. Tetapi tidak cukup hanya disimpan Alkitab. Perlu kita baca, perlu kita pahami, kita diskusikan bersama apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan. Dalam gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana tadi membawa persediaan minyak. Apa yang dimaksud dengan minyak ini? Minyak adalah sebagai bahan bakar supaya pelita itu tetap menyala. Minyak ini adalah gambaran dari kuasa Roh Kudus. Kita baca firman tapi tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan bisa memahami dengan baik. Kita tidak akan mendapatkan penerangan yang baik dalam kehidupan kita dari firman. Minyak persediaan ini adalah melambangkan akan kuasa Roh Kudus. Bagaimana supaya kita memiliki kesediaan, memiliki bahan minyak, supaya firman Tuhan ini tetap menerangi kehidupan kita. Kuncinya adalah pertobatan. Orang yang bertobat itu orang yang membuka diri, menyadari kelemahannya dan membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang menerima karya Roh Kudus adalah orang yang menempatkan Tuhan itu punya otoritas, punya kuasa untuk menata, menuntun kehidupan kita. Tapi kalau kita tertutup, kita tidak mau terbuka pada Tuhan, kita tidak menyadari akan kelemahan kita tidak mau Tuhan punya kuasa untuk menuntun, mengarahkan kehidupan kita, maka kita tidak akan mampu melihat firman Tuhan itu menjadi penerang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa ada pertobatan yang terus-menerus, karena kita juga punya kelemahan. Kita kadang masih jatuh dalam dosa. Kita harus terbuka pada kuasa Tuhan, otoritas Tuhan dalam kehidupan kita untuk menuntun, untuk menguatkan kehidupan kita, supaya kita terus bisa memakai firman Tuhan itu untuk menerangi kehidupan kita. Dan akhirnya kita diperkenankan untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki, kehadiran Tuhan Yesus untuk bersama-sama masuk ke dalam kemuliaannya, pesta perkawinan yaitu surga. Oleh sebab itu, dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup,
Contoh di depan tadi adalah misalnya sakit. Kita harus mengambil hikmatnya. Di balik ini Tuhan punya rencana apa? Di balik ini Tuhan punya kehendak apa? Mungkinkah Tuhan menghendaki saya harus punya kerendahan hati? Mungkinkah Tuhan mengajarkan kami supaya kami lebih sabar? Supaya kami lebih berhati-hati lagi dalam pola makan. Harus lebih hati-hati lagi dalam tindakan. Sakit karena terforsir kerja misalnya. Bisa kan? Kecapean. Harus lebih tekun dalam berdoa, menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dengan hidup penuh pengharapan dan berjaga-jaga dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk hidup sebagai gadis-gadis yang bijaksana, untuk menyongsong kehadiran Tuhan dan memasuki kehidupan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam satu. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu, menuntun menguatkan kami semua, supaya kami tidak hidup dalam kebodohan karena pengaruh kuasa dosa, kuasa kegelapan yang menjauh dari Tuhan sebagai sumber hikmat. Tetapi Tuhan mengajarkan kami supaya kami tetap memiliki pelita untuk menerangi kehidupan kami, menerangi perjalanan kehidupan kami. Karena dunia ini telah jatuh dalam dosa, dalam kegelapan. Firman-Mu lah yang bisa menerangi, menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Dan kami senantiasa membutuhkan kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan kami untuk kami bisa memahami akan hikmat dari Tuhan, firman Tuhan. Sehingga kami boleh menapaki kehidupan ini dengan baik atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terlebih dalam kami menghadapi berbagai macam godaan, tantangan, dan cobaan dalam hidup ini. Hanya kuasa Roh Kudus, kuasa firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Supaya kami tidak kehilangan pengharapan. Supaya kami mampu untuk berjaga-jaga, untuk menyongsong kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat. Dan kami boleh memasuki keselamatan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan atas firman. Kami juga bersyukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan selama perjalanan kami di hari-hari yang telah kami lalui. Hanya dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus lah kami boleh sampai pada ibadah saat ini. Kami boleh sampai dalam kehidupan kami hari ini, bersama keluarga kami, bersama dengan segenap jemaat, bersama dengan masyarakat kami. Terima kasih atas pemeliharaan. Tuhan Bapa Surgawi, kami teringat akan keberadaan saudara-saudara kami yang dalam perawatan secara khusus,
baik di rumah maupun juga yang di rumah sakit. Kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kuasa boleh menjamah melalui obat, makanan, minuman, dan juga melalui perawatan yang dilakukan oleh keluarga. Berikan pengharapan yang kuat bagi saudara-saudara kami yang sakit. Demikian juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kegelapan. Kiranya firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi saudara-saudara kami yang ada dalam kegelapan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang menerima beban berat karena persoalan yang menindih dalam kehidupan. Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Kiranya memberikan hikmat untuk bisa keluar dari segala persoalan yang menindih dalam kehidupan. Tuhan Bapa Surgawi, kesembuhan dan juga pengharapan serta kemampuan untuk bisa keluar dari segala persoalan hanya kami mohon daripada-Mu saja. Demikian juga dengan kehidupan gereja kami, GKJ Sidomulyo khususnya. Tuhan, kami mohon hikmat daripada-Mu untuk segenap jemaat-Mu ini dalam menyongsong kehadiran Tuhan, dalam mengemban tugas panggilan Tuhan. Kami sebentar lagi akan memasuki perjamuan kudus Tuhan. Kami akan bersama-sama untuk menyongsong masa Advent dan Natal. Bahkan sebagian ada warga jemaat kami yang akan menyatakan mengaku percaya dan menerima tanda baptis. Dan juga kami bersama-sama akan melaksanakan program pemanggilan pendeta dan emeritus di gereja kami. Kiranya hikmat dari Tuhanlah yang menuntun menguatkan kami semua, baik kami sebagai warga jemaat Tuhan, baik kami sebagai panitia majelis gereja, agar kami mampu untuk mengemban tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan ini, menjaga kekudusan, keselamatan yang Tuhan berikan, kebersamaan anak-anak Tuhan di gereja ini. Dan kami mampu untuk bersaksi bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu untuk para pemimpin bangsa kami di dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Pandemik virus COVID-19 belum bisa terselesaikan. Kiranya hikmat-Mu yang membuat kami semua mampu untuk menghindar dan juga berantas virus COVID-19 ini. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam kebodohan, sakit, dan juga kematian. Tapi kami boleh memiliki kehidupan dan masa depan yang baik. Demikian juga dalam persoalan ekonomi, persoalan politik, keamanan, kiranya juga Tuhan berikan kami hikmat daripada-Mu, terlebih para pemimpin bangsa kami, agar kami semua boleh bersama-sama untuk menggapai masyarakat yang adil dan makmur. Jauhkan kami dari kuasa dosa yang ingin memecah belah kehidupan bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami mempersiapkan untuk pilkada serentak pada 9 Desember yang akan datang. Kiranya Tuhan turunkan hikmat-Mu, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
dan firman-Mu yang menerangi perjalanan bangsa dan negara. Tuhan Bapa Surgawi, studi anak-anak kami, kiranya juga Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kepandaian, ketekunan bagi anak-anak kami dalam masa studinya. Sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan yang baik untuk menggapai apa yang dicita-citakannya. Demikian juga bagi pemuda yang mencari pekerjaan serta mempersiapkan diri untuk menerima pasangan hidup. Kiranya juga Tuhanlah yang menata, memberikan tempat bekerja dan juga pasangan hidup. Aku percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Namun mampukan kami untuk terbuka pada karya dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan kami menaikkan doa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri sejenak. Sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas serta nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita di dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoalah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan kepada Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Untuk itu kita masih diberi kesempatan, marilah kita sanggupi di dalam kita mengumpulkan persembahan ini dengan nyanyian kidung 450 bait 1 dan 5, hidup kita yang benar. Aku
Marilah kita satukan hati kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan kami Allah Bapa yang di surga. Rasa syukur kembali kami banding kepadamu bahwa pada sini Engkau telah menuntun kami di rumah gereja ini, sehingga firman yang telah Engkau berikan kiranya akan menyejukkan hati kami. Dan Tuhan berkati kami akan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sesuai dengan anjuran Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga, pada kesempatan ini waktu yang telah Engkau berikan kepada kami akan mengaturkan persembahan. Namun kami percaya persembahan ini belum tentu yang terbaik bagi Tuhan dan masih jauh dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami semuanya. Kiranya di lain kesempatan Tuhan juga berkenan mengarahkan kami, mengajari kami sehingga kami dapat menjalankan pemberian yang terbaik bagi Tuhan untuk melaksanakan kekuasaan Allah. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kiranya kalau ada kesalahan, kekurangan di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan juga berkenan untuk melengkapinya. Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur pada saudara kami atau majelis kami yang mengurusi di dalam persembahan ini. Kiranya rasa kebijaksanaan atas dasar dari Tuhan selalu yang mendampingi mereka, sehingga dapat mencukupi kebutuhan di dalam kehidupan berjemaat ini dengan penuh kebahagiaan dari Tuhan. Tuhan, kiranya kalau sebentar lagi kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan berkati. Dan di dalam ibadah ini mungkin ada kekurangan dan kata kami yang kurang berada di hati Tuhan. Tuhan benar mengampuni dan melengkapi segala doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur permohonan doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhanku, puji Tuhan, haleluya, amin. Undurlah dari tempat ibadah ini dengan penuh sukacita, semangat, dan berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.